Karena donasi memang diperuntukkan terhadap sesuatu hal yang spesifik. Ada tujuannya. Jadi kalau untuk pengobatan mata Agus, ya untuk pengobatan mata Agus. Ada donatur yang ngomong gini sama gua. Tapi bisa nggak itu uang kalau nggak ada penerima lain dilempar aja ke laut? Ada yang ngomong gitu. Ada beberapa pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Kenapa gua harus gugat Agus? Kenapa gua harus gugat Novi? Sebenarnya menggugat ini bukan artinya kita mencari siapa yang benar, siapa yang salah. Kita lebih ingin menguji persoalan ini ke pengadilan. Kalau sudah masuk ke dalam ranah pengadilan, biar hakim yang memutuskan. Tapi tadi malam gua sudah laporkan Agus atas dugaan tindak pidana penggelapan. Donatur turun gunung, endgame. Tanggapan kamu dengan kasusnya tetap bergulir seperti ini? Kamu kemarin dilaporkan oleh Pablo Brumo sendiri sebagai tergugat. Tanggapan kamu seperti apa? Jadi dari jalan kan itu hak semua warga negara Indonesia, mau dilaporin kayak mau apa kayak udah memang ya biarinlah Allah yang menentukan itu semua. Kalau misalnya pun aku nanti ini ya udah menerima apa adanya aja gitu. Aku nggak pernah takut kalau aku memang jujur. Dengan kasus aku takut. Dan kasus tetap bergulir mengganggu kesehatan kamu nggak? Enggak, ngapain ganggu kesehatan, kan lagi pula sekarang kesehatan masalah itu ya dia mau gimana, yang penting aku nggak bersalah. Emang donasinya berapa miliar sih? 1,5 1,3 M satu hari juga habis di Plaza Indonesia. Yuk guys, balik lagi di Oke Kevin Official. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya Agus. Beritanya seperti apa untuk video kali ini? Yuk kita lihat bareng-bareng guys. Waduh, ini makin ramai aja ya guys ya videonya. Beritanya Kalau jujur kasihan Agus juga sih sebetulnya. Nah, alhamdulillah LW begitu akhirnya Agus dan Wawa tidak akan dapat apa-apa guys. Kalau dia menyadari ya. Ujung-ujungnya nanti dia tidak akan dapat apa-apa. Karena kalau menurut penjelasan dari Pak Menteri itu, kalau terkumpul donasi, ya, donasi menurut aturan ini, donasi ini katakanlah 1,5 M. Lalu ini hanya fokus untuk pengobatan Agus. Nah, ternyata ada sisa, katakanlah sisanya 1 miliar. Gitu ya. Menurut aturan itu akan diberikan kepada orang yang mempunyai kebutuhan yang lain. Nilai kemanfaatan itu diberikan pada orang lain. Jadi mimpi keluarga Agus akan menarik uang 1, M mentah-mentah seperti diinginkan oleh penasihat hukumnya itu akan menjadi mimpi di siang bolong, sia-sia. Itu yang terjadi. Jadi saran saya satu Fit, setelah kasus ini ditangani oleh Kementerian Sosial, semua menahan diri dan ikut rule of the game, aturan yang ada. Ya harusnya jangan terlalu agresif begitu dong, ya harusnya dia tahu diri lah. Orang dibantu itu harusnya merendah. Itu maksud saya, harusnya dia lebih persuasif, jangan nantangin. Ya pengacaranya pun jangan nantangin. Orang dibantu kok begitu, itu aja. Jadi salahnya menurut abang apa? Salah, itu udah salah, pendekatan dari si Agus itu udah salah kok. Teriak-teriak begitu, masih mending dia dibantu. Ya itu orang dibantu kok malah teriak-teriak. Harusnya dia, saya begini, tolong saya dibantu, terima kasih atas bantuannya. Ya, kalaupun saya pakai donasi untuk yang lain, karena memang ada kebutuhan. Selesai, jangan nantangin orang yang sudah membantu loh. Oke, Bang, sebelum kita bahas alasan mundurnya Tenovi ketika kemarin mediasi, ada alasan tertentu. Tapi kalau menurut abang sendiri tentang donasi ini, abang ya, ini kan donasi masuk ke rekening pribadinya Agus Salim. Menurut abang ketika dia pakai untuk hal yang lain, apakah itu wajar? Oke, kalau secara, saya udah pernah ngomong, saya tidak memihak kepada siapapun. Kalau secara hukum, begitu uang donasi itu sudah diberikan kepada si Agus, itu sudah milik dia. Ya, cuma secara moral penggunaannya, ya memang harusnya dilaksanakan sesuai dengan tujuannya. Tapi secara hukum itu sudah milik dia. Karena itu sudah milik dia, tentu dia bisa pakai untuk hal apapun. Harusnya dia dari awal terbuka. Memang itu saya pakai untuk keperluan ini. Selesai kan? Baik. Oh juga donatur kan sudah rela uang itu untuk dia. Diberikan untuk dia, betul. Harusnya, tapi jangan nantangin begitu dong, bawa pengacara, bawa segala macam. Pasrah aja, saya terima kasih. Intinya begini, Agus harusnya tahu diri, itu aja ya. Oke, berarti lebih kepada pribadinya Agus. Iya, ke pribadinya Agus. Dengan caranya teriak-teriak tadi itu, benar-benar siapa yang nggak menyesal kasih uang sumbangan kepada orang kayak seperti itu? Siapa yang
Benar nggak? Bang, ini salah satu alasan dari Tenovi dia walk out karena ada klausul, ada pasal tambahan di mana kabarnya bahwa donasi akan terus berlanjut sampai dengan 7 turunan. Hah? Diminta donasi tersebut untuk diteruskan kalau misalnya terjadi. Nah, ini ada Dari pengakuan. keterangan yang saya lihat, baik itu keterangan dari Agus dan juga dari Aji, itu seperti ada intimidasi verbal. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api kan. Pasti ada sebab, ada akibat. Benar. Penting sekali ya menjaga martabat seseorang kan. Walaupun dia itu bawahan kita, walaupun itu sekedar cuman waiters atau tanda kutip profesi di bawah dari kita. Agus ini kan orang yang diminta dibantu, ya harusnya jangan terlalu agresif begitu dong, ya harusnya dia tahu diri lah. Orang dibantu itu harusnya merendah. Benar. Ya pengacaranya pun jangan nantangin orang dibantu kok begitu. Itu aja. Salah pendekatan dari si Agus itu sudah salah kok. Teriak-teriak begitu, masih mending dia dibantu. Diri sendiri teriak-teriak nggak jelas. Sebentar-bentar gayanya Teriak-teriak. Mama udah makan. Teriak-teriak. Agus nggak sakit. Masuklah kau ke dalam kasus si Agus, jadi gede semua masalahnya. Kaulah sumber masalah semua itu. Kaulah sumbernya. Ya. Si Agus ke kantor polisi, siapa yang nuntun? Siapa yang ngajarin dia? Hah? Siapa yang menyuruh Agus ngelapor Nopi? Orang yang udah berbaik sama si Agus. Hah? Siapa? Mungkin kau. Siapa lagi? Orang kau cuma pendampingnya 24 jam ku tengok. Gak ada yang lain. Dia aja di samping kau. Akhirnya Aji dihadirkan ke ruang sidang dan membawa saksi yang mungkin bisa meringankan Aji. Saksi bercerita tentang Agus nih guys ya. Suaranya kecil. Langsung aja. Lihat nggak? Kau suka nggak? Mereka ada bertengkar dulu. Bertengkar dulu. Apa yang dikatakannya? Pas dari turun itu Agus ke jalan. Dia disitu kayak main. Apa yang jawabannya? Apa yang benar nggak apa yang jawaban? Nggak dengar. Apa? Dia bilang gimana sih? Kalau buat makanan aja kalau bisa ini dan nggak pada keluar. Makanan aja nggak bisa. Ya. Terus setelah itu. Pada keluar itu. Oh apa nih? Makanan aja pada nggak bisa. Terus apa lagi? Setelah itu dia. Suaranya nggak jelas. Dia keluar ke parkiran. Ya. Setelah itu ikut nggak dia terdakwa? Terdakwa ikut. Terus ke parkiran? Itu selama 5 menitan. Tiba-tiba masuk, Pak Agus masuk, bilang saya, toh ini anak benar. Besok dia suruh masuk. Besok dia suruh masuk ya. Begini aja. Terus si Adi masuk juga. Jangan begitu dia emosi. Terus kamu sampaikan? Sampaikan ke Adi. Setelah itu Adi? Setelah itu Adi emosi. Marah-marah. Tadi juga telah dihadiri oleh salah satu saksi, yaitu teman dari atau rekan kerja dari saudara Agus dan saudara Aji yang menyampaikan peristiwa cekcokan di tanggal 31 Agustus sebelum adanya penyiraman di tanggal 1 September. Tadi kita juga sudah menggali apa yang terjadi pada saat itu. Karena tadi juga disampaikan juga oleh Majelis Hakim juga menyampaikan pertanyaan dan kita juga menggali fakta-fakta. Karena kita anggap fakta-fakta di tanggal 31 Agustus itu sangat penting kan. Karena kan di beberapa keterangan dari korban maupun juga dari terdakwa, mulai kita Aji, memang di situ ada
beberapa percekcokan atau kata-kata yang disampaikan oleh saudara Agus kepada saudaranya, yang kita anggap sekali lagi itu dalam bentuk intimidasi verbal yang perlu maknanya kita ungkap dalam persidangan. Tapi dari saksi yang tadi dihadirkan itu mungkin mengetahui nggak sih Bu pada saat kejadian saat penyiraman? Ya, saksi yang tadi dihadirkan dia mengetahui itu pun informasi dari pemberitaan yang ada, karena jarak dari tanggal 31 di tanggal 1 September tadi, ya akhirnya tadi menyampaikan juga saudara saksi mengetahui itu informasi dari rekan kantornya juga bahwa ada terjadi penyiraman, yaitu korbannya Agus. Nah, tapi kita sebenarnya lebih fokus pada apa yang terjadi di tanggal 31 September, di tanggal 31 Agustus tadi kan, cekcokan yang terjadi di kafe. Kan bisa dibilang. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih setelah melihat ini informasi dari pengacaranya Aji? Ya mudah-mudahan Aji bisa diringankan ya, walaupun sebenarnya Aji juga korban dari mulutnya si Agus yang ya kalian tahu sendiri ya, sampai Tenovi aja dilaporkan. Nah, sifatnya Agus seperti apa kan kalian bisa menebak gitu loh guys ya. Buat Aji mudah-mudahan bisa diringankan untuk hukumannya ya. Terima kasih buat kalian yang selalu nonton video Oke Kevin, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.